Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, melalui sebuah video ini saya akan membagikan bagaimana mengerjakan tes bahasa Inggris materi grammar, ya, menggunakan aplikasi British Council Learn English Grammar. Kita langsung ke tes saja, ya. Ada beberapa macam tingkatan. Kita latihan dari yang paling awal, dan biasanya lazimnya ini adalah yang paling mudah, ya, karena beginner atau pemula. Kita buka, ya. Soal ini adalah kita disuruh memilih dua kalimat mana yang benar atau yang sesuai dengan gambar. Perhatikan, look at the four sentences, two are wrong, ya. Perhatikan 4 kalimat, ya. 4 kalimat ini yang ada di bawah. Ada 2 kalimat yang salah, two are wrong, ya. Pertanyaannya adalah which two are correct. Terus 2 kalimat lain yang benar yang mana, ya. Kita lihat ada gambar sekumpulan orang, tampaknya ini keluarga, ya. Kita bisa lihat di sini ada seorang laki-laki, seorang perempuan, dan mereka saling menggandeng. Yang di tengah ada anak laki-laki, ya. Ini sepertinya juga laki-laki, ya. Dari pakaiannya, ya, bisa dilihat dari pakaiannya. What are they doing? Ya, mereka sedang apa ini, ya? Kalimat yang pertama, they are crossing the road. They are crossing the road, ya. They crossing the road. Mereka sedang crossing, ya. Cross itu menyeberang, ya. Nah, ini nampaknya mereka ada di zebra cross. Berarti ini kalimat yang benar. Namun ingat, kita diminta mencari 2 kalimat. Nah, kita baru dapat 1. Kalimat berikutnya adalah they watching TV, ya. Tidak ada TV di sini, juga tidak ada yang menonton TV di sini. Ini nomor 2 salah, kita skip. Kemudian nomor 3, they're walking outdoors, ya. Mereka sedang berjalan outdoors. Outdoors itu maksudnya di luaran, ya, maksudnya di luar rumah, di luar bangunan. Nah, ini nampaknya seperti benar, ya. Jika Anda tidak yakin, lihat kalimat berikutnya. They're cycling home, ya. Mereka sedang cycling, ya. Cycling itu artinya bersepeda, ya. Kita tahu bicycle, ya. Cycling, cycle. Nah, ini nggak ada gambar sepeda, ya. Otomatis 2 inilah yang paling benar. Lanjut ke soal berikutnya. Barusan kita di soal pertama ada kalimat, ya. Otomatis di sini kata yang hilang di depan adalah subjek, ya. Subjeknya adalah orang-orang ini, lebih dari 1, dan kata orang ketiga, ya. Kalau kata orang pertama itu saya, orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia, atau jika subjeknya lebih dari 1, mereka, ya. Berarti kita isi dengan they, mereka, ya. Perhatikan huruf besar untuk awal kalimat.
kemudian kita klik next. Arrange the words in order to create a sentence. Ini kita diminta menyusun ya. Ini ada menu, ada please. Ini sepertinya di restoran. Ada apa lagi? Ada see ya. See melihat apa? Melihat menu ya. Ini berarti kemungkinan seorang customer atau pelanggan di sebuah restoran pengen lihat menu dulu ya sebelum memesan makanan. Jadi subjeknya adalah saya mau, I'd like to ya. I'd like to see the please-nya di belakang ya. Ada titiknya juga di sini. I'd like to see the menu. Dalam mengerjakan soal seperti ini, selain harus mengetahui grammar, sebenarnya inti tepatnya dalam mengerjakan soal seperti ini adalah dari kebiasaan kita sering membaca teks bahasa Inggris, membaca teks percakapan bahasa Inggris ya, atau melihat film ya. Kalau membaca sepertinya sekarang anak-anak zaman sekarang udah jarang ya. Jadi ini kita sering mendengar atau sering melihat video ya, biasanya akan terdengar kalau orang mau lihat menu ya seperti ini. I'd like to see the menu please ya. Aku pengen lihat menunya ya. Saya pengen lihat menunya gitu. Saya pengen tahu menunya. Next. Type the missing words in the gaps ya. Kita disuruh mengetik kata yang harusnya di sini ada gitu. Bla bla bla. Ini ada A, ada B. Ini berarti percakapan dua orang. Kamu Salim. Nah, berarti kalau dalam bahasa kita, apakah kamu Salim ya? Berarti di depan ini adalah, kalau misalnya bingung, kita jawab, apakah kamu Salim? Ya, saya Salim. Bahasa Inggrisnya saya Salim, I am Salim. Nah, setelah I ada to be, am ya. Nah, di sini karena bertanya, berarti to be-nya berubah karena menyesuaikan dengan you. Berarti you are Salim. Nah, kalau dibuat pertanyaan, to be-nya di depan, are-nya pindah ke depan. Are you Salim? Nah, berarti di sini kita ketik are. Nah, ternyata bukan. No, I. Nah, di sini karena bukan, kita tulis saja I am not. Begitu. Which word describes the picture best? Ya. Which word describes the picture best? Kata mana yang paling tepat ya mendeskripsikan atau menggambarkan gambar ini ya. Secara dohir ya, kita lihat dia perempuan ya. Jadi kita pilih she. Kenapa bukan he? He untuk dia laki-laki, they untuk yang orang ketiga jumlahnya lebih dari satu ya. Kalau dia hanya satu, they bisa lebih dari 3 atau lebih dari 2, yang penting lebih dari satu. Kalau we itu untuk orang pertama tapi banyak. She ya, jawabannya adalah she. Ini cara bacanya
she ya, s-nya tebal, she ya. Kalau she melihat, she atau si pantai ya. Kalau she dia. Kita disuruh mengisi lagi, type the missing word in the gap. Ini ada sekelompok orang, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Di depan ada yang pakai mobil. Nah, otomatis kita disuruh mengisi sesuai dengan kalimat yang sudah disediakan ya. Mereka titik-titik bekerja ya. Mereka, nah ini berarti mereka mau kerja ya, mau berangkat kerja. Kita gunakan foto yang paling dekat subjeknya ya. Mereka ya ini 1, 2, 3, 4 yang kelihatan ya. Karena ada lebih dari satu, ada ini, ada yang ini. Naik sepeda mereka kerjanya. They are cycling. Kita ketik aja cycling ya. Oke. 6 pertanyaan dulu, kemudian dilanjutkan besok. Kita selesaikan dahulu, ketik dan kemudian kita review jawabannya, apakah jawabannya benar ya. Ya, jawaban soal pertama benar. They are crossing the road. Watching TV salah tadi ya. They are walking outdoors benar. They are cycling home salah ya. Kemudian di sini ada they are crossing the road ya. Di sini they karena subjeknya banyak ya, lebih dari satu. Nah, ini I'd like to see the menu please ya. Aku pengen lihat menunya dong gitu ya. Dalam budaya bahasa Inggris, ketika kita minta tolong itu pasti ada please-nya ya, supaya untuk menggambarkan sebuah ketulusan hati bahwa kita benar-benar minta tolong itu. Walaupun ini perbuatan sangat sepele ya, cuma mau lihat menu gitu ya, walaupun itu sudah tugasnya pelayan untuk memberikan menunya gitu ya, cuman tetap aja kita karena dengan orang yang tidak kenal gitu, dengan orang yang kenal pun kita harus polite ya, harus sopan ya, apalagi orang yang tidak kenal gitu. Karena walaupun mereka pelayan, kerjanya sudah dibayar gitu, kita tidak bisa tidak baik kalau semena-mena. Maka cukup dengan please ya, ada kata please itu sudah sangat menggambarkan bahwa kita itu menghargai pekerjaan pelayan ya. Jawaban berikutnya adalah ya, are you Salim ya. No, bukan, saya bukan Salim. No, I'm not ya. Tidak perlu ditambah Salim nggak apa-apa, ditambah juga nggak apa-apa ya. No, I'm not Salim ya, atau no, I'm not ya. Nah, ini foto yang tadi ya. Ini dari raut mukanya, dari senyumnya ya, wajahnya perempuan ya. Maka kita jawab she. Pertanyaan berikutnya, nah mereka bersepeda ya. Karena sedang dikerjakan ya. Ketika di foto ini mereka masih di atas sepeda gitu ya, berarti cycling bukan cycle ya, tapi ada ing-nya. Ing di sini, penambahan ing di sini untuk menggambarkan bahwa perbuatan tersebut sedang dilakukan pada foto ini ya. Karena bahasa itu sangat bermacam-macam sekali ininya, konteksnya ya. Belum tentu juga ing itu untuk sesuatu yang pasti modelnya begini gitu, tapi itu tingkatan lanjut ya. Pokoknya
bahasa Inggris itu jangan terlalu ini dengan rumus ya, walaupun ini soal grammar, tapi kalau kita sudah punya basic, sudah punya kebiasaan baca bahasa Inggris, dengerin film bahasa Inggris, nah otomatis kita akan mengerjakan ini itu dari mengambil dari merujuk pada contoh-contoh yang sering kita dengar gitu. Jangan merujuk pada rumus gitu. They are cycling to work ya. Misalnya mereka sedang memasak. Nah, otomatis kita tahu ya, karena kita sudah terbiasa mendengarkan atau melihat kalimat yang kalau sedang berarti ya ada ingnya gitu, sedang memasak berarti tinggal jadi dirubah aja ini ya, they are cooking ya, mereka sedang memasak di dapur misalnya, they are cooking in the kitchen gitu. Terima kasih, kita lanjutkan besok, semoga bermanfaat.